Waqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghanimatu majalisi dzikri al-jannah al-hadis. Waqala ba'dul hukama thalathatu asya'a tuzlibu al-ghusas dzikrullahi ta'ala wa liqa'u awliya illah wastima'u bi kalamil hukam. Ilahi anta maksudi wa ridhaku matubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sujud syukur pada malam hari ini di hadapan seluruh ahli silsilah TKN Mahat Suryalaya, khusus yang mulia Hadratus Syekh para sahabat. Alhamdulillah kita semua dipisahkan, digerakkan berangkat dari rumah masing-masing ke Madrasah Sulaiman dalam rangka melaksanakan kebutuhan kita semua, mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah tercinta kesucian jiwa yakni manasib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Semoga kita semua diberikan istiqomah untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah limpah kepada paduka alam habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, oleh Allah sebagai sekalian. Para wakil talqin yang alhamdulillah rempet pada malam ini hadir di tengah-tengah kita yang saya hormati, yang Allah muliakan, Mukarram Bapak Haji Edi Setia Rasa, Bapak Kiai Abdul Manan, Bapak Kiai Atep. Semoga beliau semua sehat, panjang usia, untuk membantu pengurus Abah mengembangkan syiar TKN Suryalaya Silmarasa. Sahibul Bait Bapak Haji Sulaiman beserta ibu dan keluarga yang alhamdulillah dimampukan, diistiqomahkan setiap bulan membuka pintu tempat ini untuk kita duduk bersama, melembutkan diri kita, mengecilkan diri kita, sehingga mudah-mudahan semakin tidak terlihat diri kitanya, semakin terlihat guru kitanya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat rahimakumullah, mari bertabaruk kepada kitab Hadratus Syekh wa Sahabah, kitab Fadailus Syuhur. Dan kita kirim Fatihah untuk beliau sebagai musonif, pengarang, pengamal, perasa, pelaku kitab tersebut. Ila hadrati para sahabat qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Para sahabat mengartikan bulan Syawal, huruf shinnya itu adalah syajaratun. Apa? Syajaratun. Syajaratun itu pohon. Tentang syajaratun, pengurus Abah mengartikan ada syajaratul thayyibah, ada syajaratul khabithah. Ada pohon yang baik, ada pohon yang buruk. Kalimat thayyibah itu digambarkan di Al-Quran seperti syajaratut thayyibah. Kalimat thayyibah, kalimat yang baik itu adalah kalimat la ilaha illallah. Di Quran surah Ibrahim ayat 24 dinyatakan dengan jelas dan gamblang tentang syajaratut thayyibah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama. Al-ayat. Allah berfirman, apakah kamu sekalian tidak memperhatikan perumpamaan kalimat thayyibah? Kalimat yang baik itu, kalimat la ilaha illallah itu kasyajaratin thayyibatin. Firman Allah, seperti sebuah pohon yang baik, yang bagus. Asluha sabitun,
akarnya nyecep karena tanah. Wa far'uha fis sama, tangkainya menjulang sampai langit. Itu gambaran kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Tidak ada gambaran kalimat yang lain seperti itu. Allah menjadikan itu contoh itu kepada manusia, la'allahum yatadzakkarun, firman Allah, supaya kamu daek pikir. Tidak cukup pikir. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan semuanya, para sahabat Anom sebagai Grand Sheikh, para sahabat awas dan kita semua, kalimat thayyibah la ilaha illallah, kalimat khabithah juga la ilaha illallah. Kalimat yang baik la ilaha illallah, kalimat yang buruk juga la ilaha illallah. Tetapi apa yang menjadi baik dan buruknya? Para sahabat mengatakan kalimat la ilaha illallah akan menjadi kalimat thayyibah yang digambarkan seperti pohon itu, dengan catatan kalimat thayyibah itu diijazahkan, ditanamkan, ditalkinkan. Nah, kalimat la ilaha illallah akan menjadi kalimat khabithah, kalimat buruk kalau hanya asal ucap. Maka Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam menyatakan fama nabata mimma lam yudfan la yatimu litajuh. Pohon apa saja itu udah habis itu. Tangkal lawan wae, termasuk tangkal Quran la ilaha illallah. Mimma lam yudfan, kalau tidak ditanamkan, kata ulama al-ma'rifat ini, la yatimu litajuh, tidak akan sempurna buahnya. Maka para sahabat Anom memberikan contoh pakai bahasa Sunda, ya cenah la ilaha illallah anu ditalkinkeun jeung nu henteu teh saperti dua tangkal sampeur. Sarua nu ieu tangkal sampeur, nu ieu tangkal sampeur. Naon anu ngabedakeun? Cara melakna, kata Abah Anom almarhum. Yang pertama nu kahiji melakna hanya dialungkeun ngagoler dina luhureun taneuh. Malaha min qoror di surah Ibrahim ayat 25-nya. Jadi malaha min qoror itu dawuhan Abah Pakras Abawas, gular goler akaran tidak tumbuh dengan subur, tidak tumbuh dengan sempurna. Ya. Nah, hiji deui kata Abah Anom la ilaha illallah yang akan menjadi baik itu seperti tangkal sampeu anu cara melakna ngahaja dicecepkeun, ditancapkeun kana taneuh. Nu jadi bagus pasti yang ditanamkan, nu ditancapkan. Nah, kita semua bersyukur tak terhingga Bapak Ibu kepada Allah lewat Syekh Mursyid dan melalui para wakil talqin ini, di dalam ruh kita sudah ada tanaman kalimat thayyibah itu. Alhamdulillah. Sedikit dikembangkan. Yang dimaksud tanah, ya, asluha sabitun, akana nyecap dina taneuh, lain taneuh nu ieu nu dimaksud ulama ahli tasawuf. Ketika ada dalam Quran ada hadis istilah ardun, ya secara zahir artinya tanah seperti ini Bapak Ibu. Tapi secara hakiki yang sebenarnya yang dimaksud tanah itu adalah mazaz tentang hati manusia. Jadi hati urang teh, jiwa manusia itu digambarkan seperti tanah. Tu'ti ukulaha, apa sorry, wafar wahabi sama, tangkainya menjulang sampai langit. Langitnya bukan langit yang ini. Yang dimaksud langit oleh ulama ahli ma'rifat adalah langit rasa. Hate teh taneuh, rasa teh digambarkan seperti langit, tinggi, jauh. Karena seseorang untuk membuka rasanya, kan dia ya bahasanya, mun jelema rumasa, mun narima tumarima kadituna rumasa. Untuk sampai rumasa teh perlu perjuangan. Kalau ngomong gini, ya geus lah. Ai kitu mah diterima ku saya. Dina letah mah gampang. Cantang tuh tah dina hatena mah manakal pian.
Kalau sudah tembus sampai rasa, menerima takdir, menerima apapun yang terjadi, rasanya yang menerima, aman sudah. Kalau orang saling maafkan, rasanya islah. Sudah di depan, di belakang tidak akan ada permasalahan mal buntutan. Tapi kalau saling memaafkannya hanya di bibir saja, di hati belum memaafkan, di belakang bisa panjang kan. Itu Bapak Ibu. Nah, jadi hati manusia itu digambarkan seperti tanah. Ibnu Taimiyah juga menyatakan al-qalbu idza ghaba 'anil mawa'idi uyun. Hati manusia kalau kosong, tidak pernah disirami oleh air-air ilmu yang disampaikan oleh ulama-ulama, itu umyun, hati bisa menjadi lolong, buta. Maka pengajian manakib seperti ini Bapak Ibu adalah kebutuhan pokok jiwa manusia. Lain sambilan ya teh Pak. Alhamdulillah. Maka ditebarkan oleh Syekh Mursyid manakib raudhah di mana-mana. Wah, tinggal daek masuk. Ya. Itu di hadis dinyatakan qutul qulub dzikrullah. Makanan pokok hati itu hanya dikir Allah deui. Lain kiripik eta nu keur digayem. Sampai ulah jadi eureun teruskeun. Eta mah makanan betul kita. Pak Calon ya. Doakan sing sukses Pak Calon. Amin. Mangga eta mah tuan. Makanan pokok ruh, makanan pokok hati itu dikir. Lamun jelema dohirna enggak makan, enggak minum, kuat apa lemah? Lemah. Nya kamari sekarang sabulan oge teu dahar, aduh. Datang maghrib teh wah gorejak deui nafsu teh. Dari pagi sampai kalohor mah jempling teh suasana. Masuk asar aredan deui. Rek meuli kolak cireng sagala. Hirup deui nafsu teh komik. Dipaehan we jangan makan jangan minum. Mending puasa. Kajut peot. Sorry santri nyebut teh. Puasa mantut. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan. Qutul qulub dzikrullah. Makanan pokok ruh itu adalah dikir. Jadi lamun urang-urang dikir, komotara dikir, maka roh teh lain lapar jeung geuling deui modar tah. Maksudna? Modar. Oe Banten ieu dilawan. Tak abdi nu ngacaketan ieu nu rek dibacakeun penting ieu. Ciri hate nu modar. Tulisan zaman mana? Zaman Preto ya. 2015 ya. Qalbul hayy bil ma'rifati afrahahu ma yujibu sa'adatuhu wa alamahu ma yujibu syaqawatuhu. Ciri hati yang hidup dengan makrifat artinya hati teh geus on. Itu geus aya hidup dengan makrifat kepada Allah Subhanahu. Aya ciri hati jiwa anu geus kabuka belah kitulah bahasana. Bisi istilah makrifat masih kene kan itu kan ieu. Ciri hati nu geus kabuka Bapak Ibu nu geus rada hirup cirina teh nya eta mayujibu sa'adatuhu, senang resep dengan hal-hal yang membuat ketika melakukan perkara itu menjadi bahagia. Contoh naon? Perbuatan nu bakal ngabahagiakeun, salat, nya zikir, khotaman, manakiban, nanti baca sedekah. Jadi hati nu geus ma'rifat mah resep ngalakukan eta teh. Bahkan kalau di grup tidak ada, nanya, "Di mana euy manakiban?" Aing lapar ieu gitu. Lain nanya ke nasi goreng wae. Tak ciri nu geus. Tanya di Banjarsari Ciamis sudah hampir mau 1 bulan, manaki masih libur. Kalau pun tadi budaya di Ciamis kan ngaji sore, Pak Haji Muhammad tadi lu ngajapri maghrib ngahibok, Assalamualaikum di Banjarsari mah saatos saum tak acan ngawitan deui manakib. Aduh cekuing teh. Sok atuh mimitian we ku akang. Mun insyaallah ulah loba heula atuh lah bisa teu kasubuhan mah cing teh. Salapan urang teh heula. Ambil 9 dari nama Abah Abdul Gawas Tabarut. Ya siap. Widih. Justru orang yang sudah terbuka hatinya dengan cahaya marifat, dengan zikir, dia senang mengejar di mana nih tempat-tempat yang akan menimbulkan ketika melakukan perbuatan itu menjadi bahagia.
menjadi resep, menjadi tenang, menjadi ringan badan, menjadi ringan ruh. Dicari, dikejar. Itu ciri mengasih ruh. Bapak Ibu, lain kudu digubrak-gubrak wae. Dina guru burudul pengumuman manakib, ngan lewat wae, unggul dibaca. Atawa gitu, malas dihapus, clear chat. Kabeh. Pusing. Nah, ini memang butuh perjuangan tadi, Bapak Ibu. Sok Syekh Mursyid dulu sampai menyatakan saya parodinya Kang N Kanada artis Sirnarasa. Di Bandung Abah sampai menyatakan seperti ini. Mun bisa mah, mana kita temual poe? Pakai dulu bisa. Mun bisa mah, kalau bisa mah, mana kita hidup tiap hari. Kenapa? Makanan pokok roh. Kurang manakib, lemah ruh Pak. Tarak manakib, modal. Ya, jadi ciri hati yang sudah hidup tadi senang, mana kita senang berangkat, tidak berpikir jauh, tidak berpikir hujan, tidak berpikir halodo, tidak berpikir apa karena ini mana kiban. Oh di waktu aingin sorangan gitu, sorangan mana kiban tidak akhir. Baca Quran, sorangan, solawat. Oh Pak Bahri ngomong Pak Bahri, beri nyampe. Baca Quran, sorangan, solawat, sorangan, maca tanbih, kabeh diborong ku sorangan. Jadi amplop lagi ku sorangan. Gitu. Aja eta ciri nanti. Kemudian Bapak Ibu, wa alamahu mayujibu syakwatu ciri. Ya, hati seseorang yang sudah hidup itu, yang pertama tadi senang melakukan perbuatan yang akan menimbulkan kebahagiaan ruhnya. Luka dua ciri teh merasa sedih dengan apa-apa yang mengakibatkan salah keartina. Kalau melakukan perbuatan yang menimbulkan menggelapkan hati, sedih. Ya, kebalikan dari barusan bisa mana jam, aduh, oi batur mana ki, berang ya Allah. Itu tiap orang lain sudah dibisakan bangun malam untuk tahajud, ini belum, sedih dia. Nah, Bapak Ibu, itu semua akan teralami oleh siapa saja yang belajar talqinya, belajar thariqatnya, nuturkan Syekh Mursyidnya, niatnya lisuluk. Apa? Kalau hanya litabaruk tidak akan. Lamun hanya datang ke Syekh Mursyid niat ditalqin teh ngan ngalap barokah unggul, maka panggih tanu dia teh ku jelema eta. Hampura. Tapi orang-orang yang betul-betul ingin membersihkan hati, mensolehkan diri, mengikuti tapak jejak Syekh Mursyidnya, ini yang barusan ciri-ciri ini akan terlewati sama dia. Ya, itu wah diresepkan, bong. Satu saat karena mau ngagoreng oke dari bulan balik, kemudian ngagoreng tahu, ngagoreng apa sih tempe, kan terus sakit dibalikan dengan arah asap. Artinya apa? Terkadang si murid terus diberi kuat, diberi semangat, bong kayak itu kadir. Satu saat didropkan, dimaleskan, dihesekkan. Nah, murid yang tujuan lisuluk ketika diberikan seperti itu, dia batinnya menangis, makan mah enak, bahkan tidur juga nyenyak, uang ada. Tapi ya Allah, aing berat-berat tinggal laksanakeun tahajud teh kabodangan deui. Ya Allah, aing teh meleset teh ya tarek ngalakukan salat isyraq istiadah teh batinnya menangis. Itu ciri sirnya sudah hidup. Tidak enak, dia tidak menang-menang baik cek orang Semarang mah menang teh naon Mas Bambang. Diam. Aduh, ku sering ka Semarang jadi apal menang gitu, Pak. Ya. Jadi alhamdulillah kita semua dengan bimbingan Syekh Mursyid, ruh kita ini dihidupkan. Sok cek diri masing-masing. Nah, tanda itu sudah ada belum pada diri kita. Kalau sebaliknya, kita tidak senang melakukan perbuatan yang akan menimbulkan kebahagiaan, mati hati kita. Bahkan sebalik, malah senang melakukan perbuatan yang akan mencelakakan, yang akan menggelapkan jiwa, berarti mati itu hati. Senang berbohong, disengaja atau tidak disengaja, direkayasa ataupun tidak. Tadi kata Pak Haji, pelit, geus puguh duit mah aya loba, tapi mung dikeluarkeun, malah disebutkeun, mati itu hati.
orang lain membutuhkan harusnya dikeluarkan, disembunyikan, mati Pak. Itu maka para sufi kita ini, para mutasawuf ya, yang mengikuti sufi, para sahabat, digambarkan tasawuf itu menurut terminologi teori ilmu tasawuf berasal dari kata sufana. Di antara asal kata sufi ya, selain dari shifa, itu berasal dari kata sufana. Apa sufana? Sufana itu artinya sebuah pohon di padang pasir yang tumbuh di tengah-tengah padang pasir tanah Arab. Jadi hanya satu pohon ini yang mampu tumbuh, yang lain tidak bisa. Itu hanya silokat sekolah. Seorang sufi, Bapak Ibu, digambarkan seperti sebuah pohon yang tumbuh di tengah-tengah padang pasir tanah Arab, gunung batu kanan depan, yang dimana pohon yang lain bisa hidup. Ia nggak tumbuh, malah subur. Naon artinya? Sufi, Syekh Mursyid, guru kita semua dan kita yang mengikutinya, oleh Allah ditakdirkan di tengah-tengah orang tidur kita diajak bangun, di tengah-tengah orang berbohong orang diajak kudu jujur, di tengah-tengah orang tidak mau menghadap Allah orang dikersahkan ke Allah, jadi orang yang disenangkan menghadap Allah. Alhamdulillah. Karena muka bumi ini kalau tidak ada orang-orang yang berzikir repot Pak, jadi bubur di alam dunia. Mari kita lihat di Quran Al-Baqarah 257. Para sahabat sedikit tetapi dahsyat menjelaskan ayat ini. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 257, para sahabat menyatakan sekolong langit manusia ini terbagi dua kelompok. Satu kelompok dipimpin Allah, satu kelompok dipimpin setan. Nyata atau jelas? Tinggal cek masing-masing. Kita ini masuk kelompok mana? Jangan nunjuk orang. Termasuk saya juga. Disiplin buat diri saya. Kata para sahabat, manusia di kolong langit kelompok pertama yang dipimpin oleh Allah, cirinya mereka hidupnya tenang, hidupnya bahagia, saling tolong menolong, saling memaafkan, tidak ada fitnah, tidak ada dendam, ibadahna garoreja, ibadahna rajin, wajahnya cerah, penuh dengan ketulusan, tidak ada dendam, tidak ada hasud, tidak ada pembohongan. Manusia-manusia yang ciri-ciri seperti ini adalah manusia-manusia yang hidup di dunianya sudah dipimpin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kata apa? Manusia di kolong langit yang dipimpin nyata oleh setan, cirinya mereka hidupnya penuh dengan masalah. Fitnah memfitnah, silih gorengkeun, jeung dulur, jeung batur, rek dihareupeun, rek ditukangeun, silih omongkeun kagorengan. Membohong sudah menjadi biasa, fitnah memfitnah, hasad, dendam, bertengkar, saling membunuh, tidak ada ketenangan. Ibadah nagaroreng, eta ciri dipimpin ku setan. Satu saat dulu saya pernah bikin status Facebook Pak Calon. Aisyah ngeliat di Facebook. Apakah hidup kita sudah bahagia? Kalau sudah bahagia berarti kita sudah dipimpin Allah. Kalau kita belum bahagia bahkan banyak masalah dan malapetaka, berarti diri kita masih banyak dipimpin setan. Tidak bisa manusia tinggal di tengah-tengah, mana bisa Pak Doni? Untuk asup ke kelompok Allah pasti asup ke kelompok setan. Nah, mau bisa cenah saya mah ke kelompok Allah kadang-kadang, ke kelompok setan kadang-kadang mau bisa Pak. Nah, talqin dzikir ini, bermursyid ini adalah salah satu pintu untuk memasukkan diri kita dipimpin oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah, wajib bersyukur. Nu segala nu mursyid yang sudah ditalqin, namun hulang-hulang keneh, tarang kadarieu keneh, dosa gede teh. Tidak berbahagia, sudah punya guru terbimbing Pak. Kita ini tinggal ikut bimbingan seperti ini. Anak kemana-mana, sobah ke rasa, ikut bimbingan. Kalau tidak ikut bimbingannya, itu tadi dicaplok itu setan. Ya, jadi urang teh benar-benar mempertahankan.
Itu. Nah, tadi yang saya muliakan. Jadi muka bumi ini kalau tidak ada yang berzikir, tidak ada yang beribadah kepada Allah, kalah dengan orang-orang yang lupa kepada Allah. Dulu sahabat nanya langsung ke Nabi, "Ya Rasulullah, man ahlul bala?" Ya Rasul, siapa sih manusia penyebab datangnya bencana ke muka bumi ini? Atau bencana itu siapa yang mengundangnya? Nabi menjawab dengan ringan, hum al-ghafilun. Manusia-manusia yang hatinya lupa kepada Allah, itu adalah penyebab turunnya bencana. Namun kabeh bawa ke Allah, demikian maka terus bencana tidak berhenti. Jangan lihat yang lain luar, paling tidak musibah bencana untuk kita yang lupa. Pasti banyak. Bohong, Pak. Bohong, bullshit, omong kosong, jelema bisa bahagia, tenang, hidup, namun teu dikit bohong. Ngabohongan dirina. Sok, mun diteangan. Cari orang yang menyatakan saya bahagia, dohir batin, teu dikir, ditanya ku saya. Bohong, Pak. Karena sir ruh yang terdalam, dia komen, namun di Facebook. Komen Ustaz Rasul. itu di dalam itu apa menyuruh lapar, ruhnya itu lapar, ada anxiety neurosis, istilah ilmu psikologi, alienasi, gersang jiwanya, bahkan dia akan bertemu dengan titik kehampaan. Kenapa baheula artis Amerika Kurt Cobain, ada santri yang tahu Kurt Cobain? Pak, datang zaman Pak Doni jeung Abdi etanya. Kurt Cobain itu artis rock terkenal, Pak. Itu si Cobain, ya memang manggung ngabok heula. Morfin. Terkenal banyak, fansnya banyak. Tapi matinya mengenaskan, bunuh diri, pan koplok. Kenapa? Karena gersang ruhnya. Dia tidak menemukan kebahagiaan yang sejati, yang hakiki. Maka orang-orang barat sana, hasil survei penelitian para psikolog, setelah kebahagiaan fisik sudah mereka dapatkan, ternyata semua mudah-mudah popularitas, duit loba, kieu-kieu kene. Dahar geunah kitu kieu kan lari ke seks bebas. Ngalukul kerajat deui, kerajat deui rek terus-terusan juga hayam gitu. Kerajat eta deui, kerajat. Makom hayam eta. Ampura lu ditepikeun. Maka manusia yang hedonis tidak akan cukup dengan satu perempuan. 1000 awewe mah cukup. Yang makom tomek ganti-ganti pasangan. Manusia eta teh udah cukup ku hiji. Naudzubillahi min. Semoga di sini suami-suami sejati semuanya. Amin. Oh, ibu-ibu. Halo, Ibu. Nah. Lagi dengan kajian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dasarnya adalah ibadah. Baik, Bapak Ibu saya muliakan. Nah, gersang jiwanya, gersang ruhnya, hanya bunuh diri. Orang ulah bunuh diri, jangan berani mati, harus berani hidup. Berani mati mah Allah menang kan? Perang mati, konyol atuh, tidak merasakan kemenangan. Harus berani hidup. Orang berani hidup itu siap di hadapan segala kematian. Dan guru kita ini mengajarkan berani hidup. Hidup ini tantangan, harapan. Wal bisa kuat sorangan, kudu bergabung jeung nu kuat. Daniel ngomong beledang-beledung lemah, gabung ke diri ka sahabat. Itu. Jujurnya, ku sering kita sahabat masih lemah kene, kok mau bermuntara kan gitu. Ku sering we masih lemah, kok mau lamun tak. Kita ini merasa lemah, ingin terbawa kuat. Alhamdulillah. Hadirin yang saya muliakan, inilah tentang tabaruk kitab Fadhilul Syuhur dari Syajaratun. Jadi kalimah thayyibah la ilaha illallah oleh Allah di Quran surah Ibrahim ayat 24 digambarkan seperti syajaratun thayyibah, seperti pohon yang baik. Setiap kita mengamalkan la ilaha illallah, eta teh urang ngurus tanaman itu nanti tumbuh, Pak. La ilaha illallah. Nah, di dalam kan hidup. La ilaha illallah. La ilaha begini cep.
di dalam hati terus. Nah, nanti tumbuh ke atas, ke langit rasa. Apa yang tumbuh? Tumbuh daun, tumbuh ranting, tumbuh buah. Apa buahnya? Tanaman tauhid di dalam dzikir khofi, di luar kalimat la ilaha illallah, ketika terus diucapkan, diamalkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Macam kurang sudah pucunghur keluar, mulai dahan sabar, dahar ikhlas, ranting syukur, ranting penyayang, buah memaafkan kesalahan orang lain. Terus semakin banyak buahnya, melihat orang lain baik semuanya, melihat orang itu tidak pernah ada salahnya, baik. Baru jadi pribadi seperti itu. Semoga dipisahkan, amin. Insya Allah Pak, pasti bisa dengan karomah guru mursyid. Itu saja tabaruk nabi nagena barokah ya, dari kalam suci para sahabat. Tadi saya sampaikan kalam hukama juga 3 perkara yang akan menyelesaikan semua permasalahan di kolong langit. Yang pertama, zikrullah, harus banyak zikir kepada Allah. Yang kedua, liqa'u auliyaillah, kudu sering panggil jeung wali Allah. Siapa wali Allah? Guru mursyid, kesana rasa, dan di sini seperti ini. Ini bertemu kita secara rohani, maka tenang hati. Keluar di mana kita suka tenang tuh Pak? Ayak lah tenangnya, gitu aja. Aduh, plong gitu. Kalau mau sering mana gimana? Oke, sering ngemprong nak. Gitu. Kemudian satu lagi solusi untuk menghilangkan masalah menurut para ulama ahli ma'rifat adalah wastima'u bi kalamil hukam. Harus rajin mendengarkan ucapan-ucapan ulama ahli ma'rifat. Karena daya dobraknya beda. Kalau kita dengar Abah, udah tidak ada kilah, tidak akan ada pencegahan, pasti sami nawat. Karena keluar dari rasa, ketemu di tarimana pun rasa kering. Dan ini macam bisa Pak ngomong gitu teh, masih ayah nganyarikeun batur teh, mau nyari tah teh. Dan masa saya malain mursyidnya, itu ayah Abah mah sebelum bicara dan tidak akan bicara kalau tidak ada petunjuk. Bicara mursyid itu akan sesuai dengan kebutuhan yang hadir. Kalau yang hadir misalkan sebanyak ini, nah dongeng mau ke sana kemari, semua terservis, semua sirnya masuk, rasanya masuk. Itu yang paling bersih, mulus, ya, komunikasi profetik dan terapeutik Syekh Mursyid. Jadi semua menerima sabda Abah karena keluar dari hati yang suci. Itu di kitab Jami'ul Usul fil Auliya dinyatakan lahu sirrun yasri fil alam kama yasril ma fis sajah. Syekh Mursyid itu punya sir, punya rasaning rasa yang bisa sumarambah masuk karena sanubari orang-orang yang ada di hadapan beliau. Walaupun beliau tidak berbicara, diam aja. Itu bicara sirnya, membuka mental-mental beku, mental-mental yang gelap, bray, jadi tunduk, jadi lembut, jadi lembut. Alhamdulillah, aduh bahagia Pak, punya polsa Pak. Terima kasih yang hadir Pak Kiai Ade, terutama yang tos naridkeun santrina tadi ya, ini para pejuang masa depan. Amin. Doakeun kurang sadari santri dan di mana saja santri sing jadi manusia-manusia soleh, solehah, sukses dunia, sukses akhirat, kaya raya dunia akhirat. Ya, ini pelanjut tolikoh di masa depan, Bapak Ibu. Saya suka bercolot teh di Tasik, lah bapak-bapak, aki-aki nges karot marek maut ke sok we ayeuna. Penting barudakna we sing rajin dikit. Ketulungan ku budakna, tapi teu ngadoakeun ka Babahari. Da Babahari mah driver anjing. Panjang umur Babahari mah dibutuhkeun. Terima kasih, mohon maaf sejuta triliunan maaf dari saya. Semoga ada manfaatnya dan karomah barokah masyaallah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.